Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in. Alhamdulillah, pertama dan paling utama bersama kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang begitu luar biasa sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat beraktivitas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian salawat dan salam bersama kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lam Hadas, mahasiswa PAI semester 4 malam. Dengan kesempatan kali ini akan membuat video, yaitu tugas dari dosen kami, yaitu Bapak Ustadz Dr. Syarifuddin MPDI dengan MK Spiritualitas Teaching, di mana kami mendapatkan materi mengenai strategi spiritual teaching untuk motivasi belajar PAI. Jadi strategi spiritual teaching untuk motivasi belajar PAI. Jadi kami akan memaparkan, yaitu akan sedikit mengupas tentang bagaimana strategi pengajaran spiritual. Tujuannya adalah memotivasi siswa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi mari kita tingkatkan semangat belajar mereka. Kita semua adalah calon guru dan pendidik di lingkungan agama Islam. Jadi mengapa motivasi belajar penting dalam pendidikan agama Islam? Kita juga sebagai pengajar, sebagai pendidik, kita yang pertama adalah kita harus belajar juga. Kita harus sering belajar agar nanti kita akan menjadi orang yang paham terhadap materi yang akan kita sampaikan, dan kita juga akan menguasai materi yang apa kita sampaikan. Jadi sehingga itu akan memotivasi tinggi, mendorong pemahaman mendalam. Jadi ini penting untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan juga pembentukan karakter. Jadi nilai agama akan lebih mudah meresap. Jadi siswa termotivasi mengamalkan ajaran yang kita sampaikan. Karena siswa juga akan melihat contohnya itu. Siswa akan menjadikan guru itu sebagai contoh di sekolah. Jadi ketika sudah masuk sholat zuhur, maka guru tersebut harus mulai dengan dirinya sendiri. Jadi pelan-pelan kita mengajak siswa kita, peserta kita untuk mendorong mereka agar melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan juga keterlibatan aktif, siswa lebih partisipatif dalam diskusi, mereka bersemangat mencari ilmu agama. Jadi kita juga harus mengenal konsep spiritual teaching. Pertama ada integrasi nilai, yaitu mengaitkan materi PAI dengan nilai luhur, mengajak siswa merenungkan maknanya. Dan juga keteladanan guru menjadi contoh nyata, dalam lingkungan sekolah, menunjukkan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Jadi guru itu harus menyontohkan suatu nilai Islam, harus menyampaikan dakwahnya secara Islam terhadap murid-muridnya. Lalu pembiasaan ibadah, jadi mendorong kebiasaan ibadah harian, yaitu sholat, zikir, dan doa di dalam lingkungan sekolah kita, agar itu menjadi keberkahan di tempat kita. Dan bagaimana implementasi strategi spiritual teaching dalam pembelajaran PAI? Yang pertama ada pendekatan holistik, jadi menggabungkan aspek kognitif dan psikomotorik, menjadikan PAI lebih bermakna. Lalu kita juga harus ciptakan suasana yang kondusif, yang religius, nyaman, jadi mendukung interaksi positif antar siswa dan guru. Dan juga kita harus menggunakan metode kreatif, yaitu kisah inspiratif, inspirasi kisah Sirah Nabawi yang betul-betul membakar jiwa seorang peserta didik agar mereka semangat beribadah di kehidupan sehari-hari. Jadi agar mereka tidak bosan di kelas, Jadi setiap guru itu harus mempunyai metode yang kreatif. Lalu kemudian ada refleksi diri. Jadi ajak siswa merenung makna pelajaran, misalnya pelajaran tentang
tentang doa, misalnya doa kedua orang tua, ya ajak siswa untuk kita mendorongnya agar terus mendoakan kepada orang tuanya dalam situasi apapun, sehingga itu dapat mengembangkan kesadaran spiritual mereka. Dan ada juga contoh praktis penerapan spiritual teaching di kelas. Yang pertama ada kisah teladan Nabi, ya kita ceritakan kepada peserta didik kita, ya kisah Nabi, kisah sahabat. Jadi kita kaitkan dengan nilai moral, siswa mengambil hikmahnya. Lalu ada diskusi tematik, jadi kita bahas isu-isu kontemporer dari sudut pandang Islam, kembangkan pemikiran kritis siswa. Lalu ada proyek sosial keagamaan, yaitu dalam kegiatan amal, ya mengajarkan empati dan kepedulian sosial. Dan juga ada dampak strategis spiritual teaching terhadap motivasi dan aksi siswa. Ini ada berapa persen, ya? 85% itu kita harus memikirkan motivasi. Jadi siswa lebih bersemangat belajar PAI. Mereka aktif mencari ilmu. 70%-nya perbaikan akhlak. Jadi kita harus terus, ya menerapkan perbaikan akhlak ini. Jadi perilaku siswa menjadi lebih baik, mereka menunjukkan adab mulia, karena adab itu di atas ilmu. 60% penguatan iman. Keyakinan siswa terhadap agama meningkat. Mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tantangan dan solusi adalah menerapkan spiritual teaching. Yang pertama, tantangannya adalah keterbatasan waktu kurikulum, ada variasi latar belakang siswa, atau kurangnya pelatihan guru. Solusinya adalah integrasi lintas mata pelajaran, pendekatan personalisasi, kemudian pelatihan dan lokakarya berkelanjutan. Kesimpulan adalah langkah selanjutnya membangun generasi berkarakter religius. Ya, jadi strategi spiritual teaching sangat efektif. Ini memotivasi siswa belajar PAI, mari terus berinovasi dalam pendidikan agama Islam. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf atas keterbatasan ilmu yang kami miliki, dan salah kata mohon dimaafkan. Allah sebaik-baik menolong kita semua. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.